Bu, yang penting masuk surga. Nah, masih berjawab. Bapak-bapak udah ingat kajinya. Kalau yang penting masuk surga ditakutkan masuk neraka duluan. Yang penting nggak masuk neraka. Nah, itu dia Bu yang betul. Yang paling betul gitu ya. Nah, jadi apa? Pilih mana? Yang penting masuk surga atau yang penting nggak masuk neraka, Bu? Nah, udah berubah kan? Nah, iya ngaji ya kayak gitu, Bu. Tambah pintar lah. Udah dibilang, ya kan? Pokoknya aku yang penting masuk surga. Enggak, pilih mana? Pokoknya yang penting aku masuk surga. Alah, kau situ. Ya, yang penting kalau lebih tepat yang mana? Yang penting tak masuk. Nah, itu yang lebih tepat. Masuk neraka dulu takutnya. Dah, nggak ada masalah kan? Lanjut. Nih, apanya? Sikit-sikit nih. Pengajaran yang ketujuh. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Hai hambaku, bermula dinar dan dirham, duit," kita bilang. Nah, bahasanya aku jadikan keduanya bagi kamu supaya kamu makan dengan keduanya akan rizkiku. Kan pakai perantara kan? Siapa hakikatnya yang jadikan? Allah. Dikasih pikiran. Ya, untuk apa? Oh, ini bisa tukar menukar. Ya, dikasihlah pikiran manusia itu untuk bikin duit. Nah, aku kata Allah jadikan. Duit itu apa? Supaya dengan duit itu kau bisa makan rizkiku. Dan kamu pakaikan dengan keduanya segala kainku. Dengan duit tuh kalian bisa berpakaian. Sekarang orang banyak duit pakaiannya. Ya, mahal. Tapi tak siap, tak sabar dia. Kurang bahan kata orang kan. Macam-macam. Nah, jadi kalau saya, Pak, Bu, di masjid nih peduli lingkungan. Ada anak-anak lah, ya Allah, yang perempuan-perempuan tuh. Jadi apa? Kensi. Nanti roknya di atas lutut. Saya bilang, bilang mama ya. Ma, kata mualim, besok suruh nambah. Suruh ngasih lengan. Ya, saya bilang kayak gitu. Bilang, mualim yang bilang ya. Masalah anak di masjid, ke musola, dibiarkan kayak anak kuntilanak itu. Ya, padahal kuntilanak kalau di film-film nggak pernah kuntilanak itu pakai rok sepan, nggak pernah ya kan. Pakai daster, sopan kuntilanak itu. Kan gitu ya. Iya, rambutnya aja. Kan gitu ya. Nah, itu pun mungkin hayalan. Ya, Bu pernah jumpa kuntilanak rumahnya? Ya kan? Ada misalnya aku jumpa kuntilanak, kenapa? Seksi kali, pakai sendong. Misalnya pakai segitiga tok. Nggak ada cerita kayak gitu kan? Ada. Lah ini anak ke masjid, ya Allah. Keteknya nampak. Iya, roknya di atas lutut. Kok anak-anak disuruh beribadah kepada Allah, pakaiannya kok kayak begitu? Masya Allah. Nah, coba yuk Bapak Ibu, ya, kita didik mereka. Jangan dimarahin, pakai sindiran, kayak gitu tadi. Ya, bilang aja, bilang nanti sama makmu ya. Nah, kata mualim, suruh nambah lengannya. Nah, suruh nambah ke bawah, gitu aja pesan saya. Nah, itulah peduli lingkungan. Jadi nanti biar tahu anak ini paling tidak, aku mau ke masjid sopan. Itu paling tidak. Tahu dia ini rumah Allah. Sama yang ribut-ribut itu. Kan ada anak-anak. Iya. Jadi obat ngantuk. Ya. Apa Bapak Ibu? Itulah peduli kita ya. Jadi kalau misalnya taklah mereka seribut itu di luar masjid, kenapa di masjid kok ributnya Masya Allah? Kan jadi pertanyaan. Lalu apa fungsi masjid? Apa fungsi musola? Mendidik, mengayomi, menjaga anak-anak itu jangan salah arah. Jangan salah tabiat. Masa ke masjid malah Masya Allah. Semalam Isya, ya, sholat Isya. Ini di teras sholat
sambil perang. Wow. Perang gaduh, bukan baca. Berantem. Ya Allah. Coba mau dibiarkan seperti itu. Kadang yang ngeremeh-ngeremehkan, dia nggak terjun langsung. Sini mana? Profesor mana? Profesor pendidikan mana? Ayo, tak kasih anak ibtidai. Paling diamnya karena belum kenal. Itu aja. Coba udah kenal. Alah, tuh bisanya dilogi-logi katanya. Awak dipanjat. Dipanjatnya. Apa dikasih CCTV nya takut. Jadi kita harus tahu lah, ya, perubahan-perubahan yang ada. Dan jangan tak mau tahu. Yang penting ke masjid, jangan. Ya, jangan. Salah itu. Kenapa, Pak, Bu? Saya dari umur mungkin 17 atau 16 mungkin. Sudah terjun di madrasah. Murid saya paling beda, ada yang mungkin 3 tahun, 4 tahun, beda umur saja. Maaf cakap, dia bisa berliawak. Murid awak tuh bisa berliawak. Dulu omaknya sama saya ngaji, sekarang anaknya ke madrasah saya. Kau manggil aku atuk guru, saya bilang. Emakmu, ayahmu itu murid mualim dulu, bilang. Kau manggil kakek guru, atuk guru, saya bilang. Iya. Jadi itu ya. Jadi saya bilang, kalian janganlah kalian pancing-pancing preman mualim, saya bilang kayak gitu. Kalau dulu main sipak saja, enggak masalah. Sekarang kepala sekolah ngadu sama saya, Pak, Bu. Saya diajak menangani. Tahu, Bu, Pak, ada masih SD, nelan sabu yang masih kristalnya itu menggumpal, langsung pingsan. Saya dipanggil nangani anak-anak bermasalah ini. Jadi apalah, udah gini aja, saya bilang. Kau hari Minggu kemana? Hari Ahad mana? Enggak kemana, udah ngaji kau. Nah, walaupun sebatas tamat dia, tamat juga ngajinya. Tapi paling enggak sudah ada kenangan-kenangan. Saya diminta ya kerjasama. Apa kata kepala sekolah? Mualim, ya kami takut nyakuk. Bahasanya apa? Kami dicakuk pakai gunting. Dipapras gitu saja. Rambut-rambut yang tak beres itu. Sekarang bertingkah anak-anak itu. Di sini pendek di atas. Kenapa? Kepala sekolah udah bilang, nggak berani kami motong gitu, mualim. Kenapa? Takut ham. Sama saya mana ada cerita ham hantu, saya bilang. Ham itu hantu. Kan gitu ya. Bikin anak durhaka itulah. Betul. Bikin anak durhaka kayak gitu. Apa sekarang? Aku tak pernah nampar anakku. Tahu-tahu. Kalau gontor paten. Pernah mecat tuh 600 siswa. Ya, nggak peduli. Ini tempat kami. Harus ikut aturan kami. Nggak mau. Silahkan keluar. Nah itu. Nah begitu. Saya ingatkan. Rambut. Kira-kira udah 1 minggu kadang. Nggak juga. Saya potong aja. Dah. Besoknya rapi. Ini sambil apalah cerita sama-sama kita menghadapi itu. Ada anak-anak bapak ibu, ya udah kelas 2, kelas 3 mungkin SD. Udah diingatkan sama orang rumah saya, kuku dipotong. Sudah 3 hari disuruh pulang. Ada yang nggak terima orang tuanya. Dicabut anaknya, nggak dikasihnya ngaji. Coba. Siapa yang durhaka itu? Orang tuanya kan? Bukan durhaka lagi, Bu. Durlalek tuh orang tua kayak gitu. Ya, hebat kali udah durhakanya, durlalek. Nah, balik ke gaji. Ya. Jadi ada uang kuciptakan dinar dan dirham supaya apa? Kalian bisa makan. Ya. Bisa mendapatkan rezeki melalui itu. Lalu apa? Bisa kalian pakai dengan keduanya dengan sebab dinar dan dirham akan segala kainku. Dan supaya kamu ucap tasbih akan daku. Dan kamu ucap takdis akan daku. Nah itu. Jadi apa? Hampir samanya itu. Tasbih. Ya, kalimat pensucian subhanallah. Takdis. Subuhun Quddus. Ya Quddus, ya Quddus. Wahai yang maha suci. Nanti tengok syarahnya lah Asmaul Husna. Apa beda? Ya, tasbih dengan takdis. Secara lahiriah sama.
Tetap itu dalam rangka mengagungkan, ya, mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Nah, kemudian kamu ambilkan akan kitabku, maka kamu jadikan akan dia ke belakang kamu. Ini kan sindiran yang sangat hebat. Ya, jangankan anak-anak kita saja pun, masya Allah, ya ini kaji kena mengkena apa? Lebih banyak mana Quran sama HP? Nah, kadang bukan saja yang muda, yang tua pun, nah, tiap hari domom kalau nggak megang HP. Nah, seharusnya kalau nggak megang kitab suci demam. Nah, itulah kenapa? Karena yang buruk itu udah kita biasakan. Ya, betul kata apa? Ya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim itu. Apa? Mau tidur, nengok HP, bangun tidur, nengok HP, mau kamar mandi. Kadang ke kamar mandi pun. Iya, saya ke Besitang, di sebelah pondok itu kan ada pom bensin kan. Di WC ngomong, sambil ngecor ya. Nggak tahu ya sebelahan. Ya Allah, na'udzubillah. Hah, coba mana adab lagi? Sambil BAB mungkin BAK, tetap telepon berdering di sautnya juga. Na'udzubillah. Itulah. Apalagi dengan kitab Allah. Jadi apa? Ya. Kemudian kamu ambilkan akan kitabku, maka kamu jadikan akan dia ke belakang kamu. Ini kan apa ya? Sindiran yang sangat hebat. Kalau udah di belakang bisa kita bacanya. Ya udah, itunya berpaling. Nah, itu dia. Na'udzubillah. Itu disumpah-sumpah pakai Quran. Ya gitu juga. Tapi mulutnya cuman komat kamit tapi nggak berani. Yang ianya sumpahnya kurang tegas. Apabila saya tidak bekerja seperti apa yang diaturkan oleh negara, begini, maka saya siap dikutuk oleh Allah secepatnya. Paten itu baru. Kalau ini cuman begitu saja, cuma dipegang kitab tuh atau ditaruh di atas kepalanya. Ya iya, bolak-balik bersumpah ya. Ya. Tapi ntar lagi lah. Ini kan karena dia masih di atas bumi. Tengok nanti di balik papan. Na'udzubillah. Dan kamu ambilkan akan dinar dan dirham, maka jadikan akan keduanya. Kau jadikan akan keduanya itu atas kepala kamu. Nah, malah dijunjung duit tuh. Dulu Bapak Ibu, waktu gempa Nias, entahlah heboh enggak di sini? Heboh. Manjat musola ini enggak? Manjat juga yo. Aduh. Ada tanggung, Malim. Ada tanggung yo. Mau sojet rame juga ya. Rame. Berarti sama saja Pak Titi sewa sana. Orang kafir manjat juga. Sama juga kejadian sana. Ya. Apa yang kejadian? Ada omak-omak bawa bantal. Gempa bawa bantal. Udah tahulah. Apa? Disitulah segala-galanya. Apalagi dinar? Duit. Dinar dirham itulah di situ. Itulah dijunjung-junjung. Bukan Qur'annya dibawa kemana-mana. Rupanya di situ kasnya. Masya Allah. Ketahuan lah. Ya. Jadi gitu juga. Kitabku kalian palingkan, dinar dan dirham kalian taruh di atas kepala. Berarti apa? Ditinggikanlah itu duit tuh. Na'udzubillah. Bu. Kalau dapat duit memang dijunjung sebentar. Masya Allah, alhamdulillah. Ada kan gitu ya, dicium ada di sini. Sebentar saja. Habis itu apa? Udah masuk dompet. Jangan masuk dulu dalam hati. Payah nanti ngeluarkannya. Masuk aja ke dompet dah. Taruh mana? Taruh bawah. Saya taruh tempat-tempat yang tinggi. Supaya apa? Tak gila duit. Kan gitu ya. Nah itu. Jadi yang gila duit ini macam-macam. Belum tentu yang kaya itu gila duit. Belum tentu yang miskin tuh tak gila duit, tak punya duit, iya. Namanya miskin, mana punya duit. Tapi nggak gila, nggak jamin. Kan gitu ya. Nah, itu.
Dan kamu tinggikan dengan dia akan segala rumah kamu. Nah, pakai duit tadi apa? Rumah tinggi, kurang tinggi, besar, kurang besar. Ini kan tanda kiamat kan? Ya udah, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba dalam membuat bangunan. Dan kamu rendahkan akan rumahku. Ah, inilah ya, ada pemahaman nggak boleh buat rumah lebih tinggi dari masjid. Bukan maksudnya meninggikan sekedar ya bangun, bukan. Meninggikan rumah Allah itu apa? Mengisi, ya menghiasi dengan amal-amal. Itunya. Iya. Jadi cuma misalnya tinggi nih tingkat 3 nih. Itu nanti di atas jadi sarang walet. Kan gitu ya, sarang burung. Ya, iya. Jadi biarlah misalnya gini, memang rendah atap musola kita, atap masjid kita. Kenapa? Belum ada dana untuk merehab misalnya. Tapi isinya itu yang diharapkan, menghargai rumah Allah. Itulah dengan meninggikan kalimat-kalimatnya, bukan sekedar bangunannya. Kenapa? Karena diingatkan Nabi, apa akhir zaman ya'muruna masajidahum wa yakharrabun an dzikrillah. Mereka hanya memakmurkan masjidnya, bangunannya saja, megah, cantik, mewah, indah. Wa yakharrabun an dzikrillah. Padahal sunyi, hancur, roboh dari mengingat Allah. Hati-hati. Maka bikin masjid boleh, silakan, mewah silakan. Tapi hati-hati, bisa enggak bertanggung jawab? Itu saja. Biarlah kecil munggil. Tapi ramai kayak gini, Masya Allah. Inilah jadi saksi kita. Jadi bukan tak boleh bikin rumah lebih di atas masjid. Bukan, menghargai masjid, meninggikan masjid. Amal. Ya, kita makmurkan. Jadi jangan sholat di rumah lagi namanya laki-laki. Ya, apa? Ya ini musola lah. Ini sebaik-baik tempat di muka bumi. Ini udah digaransi Nabi. Yang kita sekarang berada di dalamnya. Nah, jangan sempat nanti kita jadi pertanyaan berat bagi kita. Kau dengar azan 5 kali sehari semalam, tak pernahlah kau datang. Kan musola ya Allah. Apa musola? Beda dengan masjid. Setiap tempat yang diwakafkan, kepentingan utamanya untuk menegakkan sholat berjamaah, masjid lah itu. Siapa? Saya dapat dari Ustaz Mas'ud. Ustaz Mas'ud berguru sama ya Syekh Mahmud Syihabuddin. Begitulah ya fatwa Syekh Mahmud Syihabuddin. Jadi coba pengertian musola itu apa? Ada musola di daerah sini yang nggak diwakafkan? Ada? Wakaf semua kan? Sudah. Sama kedudukannya dengan masjid. Jangan ditawar-tawar lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Nanti masuk pemahaman bid'ah itu. Gara-gara kita tak peduli. Yang peduli mereka. Kalau mereka udah menguasai, cemana mau ngusirnya? Itu kita pikirkan. Ya. Kenapa? Kita butuh generasi yang akan datang. Kalaulah ditengoknya, apakku saja tak pernah lah ke masjid. Cemana dia nak? Ke masjid. Nah, itu harus kita pikirkan. Dan kamu hiaskan segala rumah kamu. Dan kamu runtuhkan akan rumahku. Nah, kan? Sindiran. Kalian dihiasi. Kalian perbaiki. Macam-macam. Tapi runtuh rumahku. Dan kamu jinak akan rumah kamu. Dan kamu liarkan akan rumahku. Ya. Berjinak-jinak kita di rumah. Tapi kalau di masjid, liar. Atau takut. Kan gitu ya. Ya, ada ungkapan gini, wallahu alam status kalau benar hadis bunyinya begini, kalau orang beriman di dalam masjid kayak ikan di dalam air, sedangkan orang munafik di dalam masjid kayak burung di dalam sangkar. Apalagi burung apa? Yang kami bilang gemek, apa puyuh? Orang puyuh itu gini-gini, iya. Entahlah bahasa sini, lalu linda. Ada bahasa sini. Nah, lalu linda. Nah, ke sana kemari, sana kemari. Nah, itu kalau orang munafik. Kalau kita orang beriman, kayak ikan dalam
Air. Ada ikan tak mau di air. Ada ikan nak mati. Ikan nak mati. Bosan dia dalam air. Naudzubillah. Jadi kita tidaklah demikian. Insya Allah kita harus beriman. Ibarat ikan ya, yang betah di dalam air. Maka bukanlah kamu itu orang yang baik dan pilihan. Tengok, kita tidak termasuk orang yang baik dan pilihan kalau kayak gitu. Ya, kita remehkan rumah Allah. Dan bukanlah kamu itu orang yang merdeka, tetapi kamu itu dinamai hamba dunia. Kasar ini, ya, sangat kasar. Iya, karena memang seperti itulah. Kita itu perlu kadang dipecut, dicambuk. Kenapa? Ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Wa abdul butun, celaka hamba perut. Itu kata Nabi. Dan mungkin kita masih berada di situ. Jadi apa? Sadar kita berada di situ udah alhamdulillah. Ya, sebab perubahan itu dimulai dengan kesadaran. Orang nggak akan bisa sabar kalau nggak sadar. Orang nggak bisa akan istiqomah kalau nggak sadar. Insaf. Ya, yakin pasti. Sadar itulah yang menuntun kita. Ada orang kebalakan, nangis, sabar. Ya, berhenti dia. Tahu-tahu ada lagi yang ya mulai, nangis lagi. Kok nangis lagi dia? Karena nggak sadar. Toh tangisannya tidak akan membawa perubahan. Mungkin tambah siksaan untuk dia. Karena nggak ridho dengan qada dan takdir Allah. Naudzubillah. Dan orang yang menghimpunkan hartanya di dalam dunia. Ya. Jadi apa? Kau jadi hamba dunia dan orang yang menghimpunkan hartanya di dalam dunia. Naudzubillah. Ya. Coba. Itu yang sekarang terus nyungsep. Terus ke bawah. Fa khasafna bihimul ard, kata Allah. Ya, kami terus tenggelamkan dia, masukkan ke dalam bumi. Siapa itu? Qarun. Tak ada gunanya lagi. Nah itulah hamba dunia dan apa? Orang yang menghimpunkan harta di dalam dunia. Maka ada satu pertanyaan. Cemana yang disebut harta bermanfaat? Saya jawab, apa? Orang yang ketika dia berpulang ke rahmatullah, hartanya lebih banyak untuk kepentingan akhirat daripada yang dia tinggalkan untuk kepentingan ahli warisnya. Nah, itu aja. Ya, kalau dihitung-hitung lebih banyak mana stok sekarang kita ini dengan yang sudah kita infakkan, kita sedekahkan. Itu aja udah. Nah, jadi nggak usah banyak kali macam-macam jawaban. Udah, itu udah mengunci jawabannya. Bermula umpama kamu itu seperti umpama kubur yang dilaburkan dengan kapur. Ya, ibarat kubur dicat, dilaburkan tuh apa? Dipoles lah ya. Dikuas, dipoles dengan kapur, dilihat pada zahirnya baik dan batinnya jahat. Ya kubur itu coba dibongkar apa? Iya kan? Mengerikan pun gitu ya. Jadi kalau lahiriahnya, Masya Allah, apalagi kubur sekarang. Kalau saya keras, saya bilang, ngapainlah? Seandainya dia bisa bercakap, mak kita, ayah kita, anakku ngapainlah kau kerambik kuburku. Pakai marmer, pakai apa segala macam. Jutaan. Eloklah kau kasih anak yatim. Ya, tak ada gunanya ayah kau, mak kau ini dalam kubur. Walau luarnya itu berkilat. Tak ada gunanya. Ya. Kan haram kan, mengecor, membatu, apa lagi? Menembok, membangun. Itu hukum yang jelas, tapi itu dilanggarkan sama kita kan. Ya? Seperti demikianlah kamu berbaik akan diri kamu, akan manusia, dan kamu berkasih kasihan kepada manusia. Jadi apa? Kita baik-baikan, ya. Kita ramah tamah kepada sama manusia dengan segala lidah kamu yang manis.
dan segala perbuatan kamu. Ya, jadi bermanis-manis. Kenapa? Supaya perhatian orang sama kita. Kita nyari perhatian dia. Ya, kan kita mau saling diperhatikan kan? Bermanis-manis lah kita, beramah-ramah lah kita. Bukan tak boleh begitu. Ini sindiran Allah. Tengok ujungnya nanti. Nah, dan ya, jauhkan diri kamu daripadaku. Kau jauhkan dirimu daripadaku. Dengan segala hati kamu yang keras. Dan segala kelakuan kamu yang khabith, yang buruk. Na'udzubillah. Jelas. Ya. Kau berbaik-baik sama manusia. Bermata-mata. Ya. Untuk mencari perhatian. Lah kamu. Dengan perbuatanmu. Dengan perkataanmu. Dengan keras hatimu. Kau menjauhkan dirimu daripada aku, kata Allah. Nah. Itulah kaji pada malam hari ini. Oh iya, sedikit lagi. Ya. Sedikit lagi rupanya. Si bensin dulu lah. Iya. Udah mau ngadat mesinnya. Hai anak Adam, ikhlaskan olehmu akan amalmu. Dan jangan kau pinta daripadaku. Jadi kalau kau ikhlas beramal, nggak usah minta. Lalu maka bahasanya aku beri akan dikau terlebih banyak dan terlebih baik daripada orang yang menuntut akan dia oleh orang yang meminta. Tengok. Itulah wali-wali Allah itu. Mau ke situ kita. Belum sampai. Latihan ikhlas pun belum. Masih sensi. Alah. Apa itu ngaji-ngaji malam Senin? Ngamuk awak. Belum ikhlas lagi. Ya. Iya awak bikin baik. Oh, dirusuhinya. Biarlah. Sayyidina Umar tuh dibilang. Hei Umar gak adil kau. Mau ditinju orang tuh sama Sayyidina Umar. Apa kata? Ya. Apa? Pengawal-pengawal Sayyidina Umar. Yang masih muda. Khalifah. Biarin aja. Itu kan orang tak tahu masalah. Ya. Apa? Fa'arid anil jahilin. Dah diam. Nerima. Nah kita pun begitu. Ya. Jadi apa? Cemana supaya ikhlas? Jangan merasa pernah ikhlas. Ya. Jangan merasa sudah ikhlas. Ikhlas mesti kita lakukan, tapi janganlah merasa sudah, apalagi paling penyakit itu dah. Na'udzubillah. Jadi kalau kau ikhlaskan, kau nggak minta, tak kasih kau yang lebih baik daripada orang yang meminta. Syaratnya ikhlas. Apa tandanya? Apa tandanya, Pak? Bu, apa tanda orang ikhlas, Bu? Imam Ghazali bilang, dipuji nggak bertambah, dicela tak berkurang. Udah itu aja, itu ciri. Nabi Imam Ghazali nggak bilang itulah ikhlas, nggak bilang ciri. Nah, di antara dari sekian banyak mungkin, masih ciri-cirinya. Jadilah. Itulah syukur tadi. Jadilah. Nah, itu dia.